demonstration of superior judgment. Halo teman-teman, balik lagi di video kita kali ini. Nah, sudah selang 3 hari setelah Shen keluar, jadi kita bakalan cobain dia dengan build sederhananya dan seberapa OP-nya dia. Ayo kita lihat dia seberapa OP-nya. Aku rasa kita nggak perlu main main tutorial lagi, kita langsung aja. Aku rasa ada banyak youtuber yang ngasih tahu kalian gimana cara main Shen dengan skill-skillnya. Jadi kita langsung review aja. Aku udah agak lama juga mention, jadi aku udah percaya diri juga bisa bawa dia di rank terus. Tapi kita bakal coba PvP aja, dan aku bakalan bicarain power levelnya dia dan build apa yang harus kalian buat gitu. Oke. Ini pagi aku sambil kuliah online. Jadi kita lihat aja dapat Baron atau enggak kita. Ini kita bakalan mention di mid atau enggak di Baron sih. Soalnya dia tuh bisa di solo lane. Kenapa jungle dia tuh kurang menurutku, clearing speednya kurang. Kalau support Shen aku belum ngetes, cuma kata orang bagus, cuma nanti lah itu kita tes ya. Kalau di Baron lane atau di mid dia itu antara pakai Grasp of the Undying atau pakai Conqueror kan. Kalau support dia itu pakai Font of Life atau pakai Aftershock. Tapi kalau nggak salah aku sih kalau di Baron lane juga bisa juga pakai Aftershock gitu kan. Oke, ini kayaknya bakalan ku stop dulu recordingnya sampai kita dapat Baron, baru kita nanti bakalan lanjut recording lagi, oke? Nah, untuk early gamenya itu silahkan taruh ward di sini. Habis itu kalian usahakan sembunyi di bush yang ini, di antara dua ini, agar kalian bisa tarik pedangnya lagi. Nah, ini karena lawannya imbang-imbang lawan Irelia, jadi nggak terlalu susah banget matchupnya. Kalau dia keluar, kita langsung trade dengan skill 1 kita. Spirit Blade-nya itu. Tread carefully. Target marked. Ketika grass-nya itu udah hijau, kita majuin aja. Pas dia maju, dapetin darahnya. Nah, kita nggak bisa pakai proc yang kedua kali, nggak apa-apa. Nah, di sini nih kita dapetin skill 2, baru usahakan kita trading lagi pakai skill 3 aja. Ya, nyoba lagi kita mutar ke belakang. Nah, yang di laning state yang sekarang ini sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah freeze minions di depan tower ini sih, supaya kita bisa nge-harass dia. Dan usahakan minionnya itu jangan kebanyakan ya. Kalau misalnya main top lane itu, kalau misalnya kita mau main agresif itu minion lawannya itu kita usahakan kita bunuh banyak, baru kita bisa nge-harass lagi. Kalau enggak nanti dia menang auto attack ini. Nah, ini dia low, kita bisa nge-taunt. Kita dapat pakai ignite, bagus banget. Oke. Nah, di sini kita kenapa langsung recall? Karena Irelia-nya kan mati tuh, dia kan otomatis spawn di base, dia beli item. Nah, kita ikutin aja dia, kita beli item juga, jadi power levelnya tetap sama. Jadi nanti pas dia balik si Irelia-nya bawa item satu yang udah jadi, kita bawa item juga yang udah jadi. Dan terus itu minionnya kan di freeze di tower turretnya gitu kan. Ini makro kecil aja sih, masih bagus untuk kali ini. Nah, kita tunggu sampai kita level 5. Kita shock lagi minion wave-nya kalau kita mau ulti, atau kalau misalnya ada teman kita yang butuh bantuan, kita bisa maju. Nah, yang harus kita beli di sini nih sebenarnya habis Divine Sunderer itu Bramble Fast, kayak ada Grievous Wound-nya. Jadi Irelia itu dari skill satunya tuh nggak terlalu banyak gitu lifesteal-nya. Yang harus kita hati-hati itu sebenarnya yang stunnya aja sih dari Irelia-nya nih. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kita coba shove, cuman kayaknya nggak bisa, jadi aku tunggu aja dia. Dan nanti aku langsung tarik Spirit Blade-nya ketika dapat ini. Walaupun nggak kena taunt nggak apa-apa, kita dapat range-nya. Nah, ini ngebug, starternya nggak ada speed, agak sering banget. Dia dapat juga. Dan teleport. Coba ngalihkan dia dari action supaya actionnya enggak. Nah,
Nah di sini aku hampir on gitu juga sih, nah aja karena aku kasihan tapi dapat satu nggak apa-apa. Oke, kita recall. Kalau nggak salah di sini aku ambil Shin. Lebih bagus Shin daripada Kindle Gem ya kalau karena dia nih attack base gitu. Nah kita udah masuk kita udah mau masuk mid game, jadi kita udah bisa ambil item si Device Hunter-nya. Ini karena kita udah ada ulti, si Jinnya udah bantuin jungle gue juga nge-shoot juga, kita bisa teleport ke dia, ngebantu nge-support teman-teman sebelum kita pulang. Oke, ulti dari sini kita ngalau si aliennya, coba dapat kill. Kalau dapat nggak bisa ada share-nya, dia juga ikut ulti juga. Nah di sini kita udah bisa balik ya, kita udah bisa ambil item. Nah di sini job yang harus kita buat itu adalah kita harus nge-shove minionnya terus ke tower Irelia supaya kita bisa roaming atau kita bisa bantu teman-teman kita di mid up ataupun jungle kita. Dan di sini mereka nih kontes referral, cuman aku utamain dulu nge-shove minionnya karena season ini nggak boleh ngambil fight asal, walaupun dia tank cuman yang bisa main asal-asalan. Oke, ini kayaknya mereka bakalan engage. Sini si si Leonanya nggak bantu Jinnya di bawah ya, jadi kita bisa hati-hati kalau misalnya si Jinnya mau di geng juga karena dia sendiri di bawah juga harus kita perhatiin. Dan ulti kita tuh mesti ada 20 detik lagi cooldownnya. Nah di sini kenapa agak susah mention gak ada Sunfire Aegis itu karena dia nggak ada AoE damage sama sekali. Jadi usahakan cepatnya beli item yang ada AoE damage nya gitu, mau Iceball Gauntlet ataupun yang lain itu terserah, cuman yang bisa bantu cepat agar nggak terjadi kayak gini gitu. Di sini aku mati sama Irelia kalau nggak salah karena overextend. Itu aku makan turnya jadi aku mati. Dan itulah kesalahanku tadi, jangan ditiru ya. Kalau misalnya Irelia tunggu aja dulu setelah keluar baru engage dia. Nah di sini aku usahakan beli Bramble Fest dulu baru kita potong beli Sunfire Aegis. Nah di sini habis roam, kami coba mau nge-pick up Irelia dengan temanku si Action. Aku miss town, nggak kena townnya jadi mundur lagi. Udah dapet ya foto miss juga. Nah di sini kami dibantu sama Leona. Nah Shishan ini bisa antara engage atau ngebantu engage saja. Nah ini aku coba dari luar, dia dapat killnya dengan pasifku. Nah usahakan si satu itu semua ketiga auto tank itu turun semua ya, karena damage nya itu agak gede. Cuma menurutku masih nggak terlalu gede amat untuk turret. Tim sudah punya naga, cuman aku pulang dulu beli Bramble Fest dan aku bisa ulti item advantage. Oke, inilah dia nih kayak enaknya kalau main Shen itu gak ada gimana ya, gak ada slownya gitu sama sekali gitu di auto attack kita, karena agak susah gitu ngejar musuh yang ada clutch-nya gitu, ada silver. Oke, aku ada Bramble Fest. Item ketiga itu aku skip dulu, mainnya itu ke Sunfire Aegis supaya bisa nge-side laning biar enak gitu. Nah jika di late game, karena Shen itu bukan tipe tank yang kayak Leona gitu yang engage setiap saat gitu, bilang aja kalian side lane ambil paling dia kalau ini ini aku ulti Leona. Nah aku masuk. Oke, di sini ada musuh operation Shen-nya. Jadi kalau tadi lebih enak side lane dengan Shen daripada kita ngumpul terus gitu, karena lebih jelas juga daripada kita cuman nge-side lane nggak jelas, nggak team fight nggak jelas. Dengan kita push aja, karena Shen itu lebih bagus kayak gitu daripada ngumpul gitu.
karena dia bisa join team fight dari mana aja. Tread carefully. Nah di Dragon ini ada team fight atau down banyak mungkin. Nah di sini Shen ini masih belum terlalu jelas power spec-nya karena dia masih baru, jadi kita coba aja ulti si Leonanya. Kita udah nonton banyak cuman nggak damage juga, itu aja yang kayak enaknya mention buat itu. Nah di sini coba aja kill karena semua teman-temannya udah mati, walaupun mereka tadi dapat naga ya, nggak salah ya. Gak apa. Nah jika udah lihat game ini sama kayak mid game tadi, kita udah bisa side laning aja tanpa join lagi. Nah kedua ada yang kayak gini, jadi silakan aja kalian bantu kalau bisa dekat sama kalian di jarak tahun. Nah usahakan ngetonnya tuh jangan jauh kali dari musuh kalian gitu. Usahakan di mana titik mereka berhenti, di situ kalian berhenti ngetonnya. Jadi kalian bisa langsung masuk di jarak auto attack-nya gitu, bisa langsung mukul dengan satu kalian. Yang harus kalian perhatiin dari Shen ini cooldown dari Spirit Refuge-nya, yang skill 2 nya itu, atau cooldown dari ultimate-nya gitu. Karena yang lainnya itu udah almost low cooldown semua untuk spell-spell kayak gini. Nah kalau kayak gini misalnya kalian udah nggak bisa team fight lagi, ya udah recall aja nggak apa-apa. Nah di sini kan ketika kalian mention kalau situasi kalian sama kayak gini tuh ada dua, kalian balik, kalian beli item sambil kalian ulti, atau misalnya kalian join lagi, cuman jangan overextend banget ya. Sini aku udah tarik Spirit Refuge dapat idealnya di sana, cuman di sini aku nggak bisa team fight lagi karena aku sama Jace si Aksana di atas, side lane di atas. Jadi pada kita mati Jace ya, mendingan coba aja selamatin Jace nya, cuman nggak bisa. Oke. Apakah ulti tadi worth it? Enggak, aku enggak. Karena seharusnya main Shen itu bisa ngeprediksi apakah shieldnya itu bisa nyelamatin temannya atau enggak gitu. Shield kalian tuh nggak perlu dipakai di jarak yang jauh gitu ya. Kalau misalnya dekat dan teman kalian tuh bisa survive dengan shield kalian, itu nggak apa-apa, pakai aja jarak dekat. Nah di sini tower bawahnya itu udah mau hancur ya. Jadi kita bisa push. Tapi kita harus hati-hati juga, jangan sampai kena charmnya Ahri, karena magic defense, magic resistance itu nggak banyak. Misalkan lihat ini mereka ngejar aku semua, nggak apa-apa, kita udah ngasih distraction juga atau pengalihan. Nah boost gini ini penting banget buat Shen ya. Kalian bisa ngebait lawan kalian. Nah itu lihat di mid itu mereka udah pada ngumpul semua. Jadi ketika udah masuk 5 detik lagi cooldown kita, itu udah bisa kita lihat ya siapa yang low. Kalau kita lihat tuh Leonanya yang low ya. Nah itu Jinnya mau di stun sama Irelia, cuman Irelianya langsung cekak darahnya dibuat Jin. Apa? Nah di sini kita tuh nggak perlu ulti sampai darah mereka tuh dikit banget gitu. Yang penting kita bisa join tuh bagus. Kalau misalnya kita menang tim fight dari jauh. Oke. Ini aku push full tick action, kalian lawan Jin dengan Shen-nya. Oke, dapat satu, dapat 3. Oke. Nah itu dia gunanya dari si Divine Thunder teman-temannya. Kalian tuh bisa dapat lifesteal juga gitu, walaupun untuk tank itu sedikit gitu, cuman penting gitu untuk defending fight kayak gitu. Nah di sini aku beli Force of Nature supaya bisa nahan magic damage sedikit, karena nggak perlu banget, HP-nya tebal, jadi kita belinya satu item aja gitu. Nah item terakhir itu kan bisa beli Guardian Angel atau kalau misalnya Guardian Angelnya udah pakai gitu, kalian udah mati lagi, silakannya tukar pakai Stella Cage juga nggak apa-apa. Nah di sini aku beli Tormail, aku nyesain Tormail dulu baru Grand Angel gitu ya. Karena untuk Shen itu lebih bagus dia tahan di team fight daripada dia kayak main damage gitu. Karena memang Shen itu damage-nya terlalu besar. Oke. Ini aku masuk ke damage-nya, aku tenangin ke sebanyak mungkin teman-temanku.
ini kan kalah gara-gara efek miscon juga. Ulti Aksana itu miss timing ya, soalnya dia harusnya ultinya itu belakangan gitu. Ini enggak, dia malah ultinya pas pertama-tama, nggak bagus. Bayangin aja tuh ada ultinya gitu. Oke, mereka dapat dua naga, tapi base mereka tuh udah hancur semua turretnya. Nah itu dia pentingnya kalau misalnya kita main side lane dengan Shen gitu. Jadi bisa ngasih pressure dalam hal yang singkat gitu, dan kita bisa bantu teman-teman kita juga. Nah beda lagi kalau misalnya kita main damage lagi, kalau misalnya kita pakai Trinity Force itu nggak perlu beli item clearing wave lagi, nggak perlu beli Sunfire atau damage AoE gitu. Wills align. Oke, untuk late game kayak gini itu kalian harus konsisten aja, jangan terlalu overextend kali. Misalnya kalian tuh bisa kayak engage tim kalian tuh ada gitu. Gampangnya mention itu kalau dari late game itu udah jelas gitu maunya apa dan harus apa. Nah ini contohnya aku ngamatin Jin dengan tim Dark Effect. Nah walaupun ini game PvP, cuman aku udah bisa ngejelasin apa yang perlu kalian perhatiin dengan Shen. Oke, langsung aja kita ke item lah ya. Langsung bercakap juga. Dan ini hari pertama puasa nih. Aku upload ini karena minggu-minggu lalu banyak tugas juga dari kuliah. Dan oke, langsung aja kita bahas-bahas item. Nah, ini kita kosongi dulu. Oke, untuk item pertama itu kalian harus beli item clearing minion atau item damage kalian lah. Kalian sesuaiin dengan musuh kalian. Kalau misalnya kalian lawan champion yang agak squishy, misalnya Jace atau Vayne top lah gitu kan, atau ada orang ngeflex pick mage ke top gitu, silahkan beli Trinity Force, bagus menurutku. Kalau kalian misalnya lawan squishy, beli Trinity Force. Kalau misalnya kalian lawan kayak tadi Malphite gitu kan, aku bisa survive sedikit lawan dia itu karena Divine Thunder. Karena kalau kalian baca ini item barunya Spellblade ini, if the attack target is champion is healed for 7% of the target maximum max health-nya itu. Maksudnya apa? Semakin tebal musuh kalian itu semakin banyak gitu lifesteal atau health-nya yang balik ke kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian lawan tank, itu beli aja Divine Thunderer. Untuk item kedua itu sepatunya itu antara 3, itu ada Plated Steel Cap, Mercury Threads atau pakai Ionian Boots of Lucidity. Aku paling sering pakai Plated Steel Cap karena nahan damage-nya banyak juga, sekitar 15%. Karena kalian main shed itu kan kalian kan banyak ngetank juga, jadi block 15% damage itu bagus. Jadi beli aja Plated Steel Cap kalau kalian nggak tahu mau beli apa-apa, dan misalnya banyak physical gitu di physical attack atau banyak AD damage-nya gitu, silahkan aja beli Plated Steel Cap. Overall Plated Steel Cap bagus untuk shed. Untuk enhancement-nya, untuk augment-nya ini beli aja Proto Belt. Kalau misalnya kalian mau make plays, misalnya mau ngeton banyak musuh gitu, atau misalnya mau ngejar musuh, silahkan aja beli Proto Belt. Stoneblade, kalau misalnya tim kalian gak ada tank dan kalian benar-benar ingin jadi tank, silahkan beli ini, nggak apa-apa. Teleport bagus juga kalau misalnya kalian nggak mau nge-waste ultimate kalian untuk nge-clear minion di lane lain, nggak apa-apa. Cuman aku seringnya beli pakai Proto Belt. Oke, untuk ininya kita beli Proto Belt, Stoneblade atau pakai teleport. Item ketiga, 4, 5, 6 itu overall itu item defense sih. Thornmail bagus, Sunfire Aegis sebenarnya urutan item ketiga bagus, bantu nge-clear minion wave dengan immolate damage-nya itu banyak. Misalnya tim mereka banyak critical damage, silahkan beli Randuin's Omen. Guardian Angel itu silahkan item terakhir, cuman kayak menurutku bisa ngetukar item 4 ketiganya ini ya. Kalian juga harus mikir sih, kalau misalnya tim musuh juga ada banyak magic damage, walaupun Shen gak terlalu bisa ngenangki spellnya mereka, silahkan aja beli Force of Nature bagus, atau kalian beli Stara Gauge kalau misalnya kalian masih mau damage cuman kalian masih mau bisa ngetank juga sedikit, silahkan beli Sterax saja juga nggak apa-apa.
Dan overall itu aja, tapi ada juga Iceborne Gauntlet pertama, cuman aku belum pernah ngetes dan belum ada ketemu champion yang bagus gitu untuk dipakein Iceborne Gauntlet gitu loh. Oke, overall ini buildnya Device Wanderer, Proto Belt yang steel cap, yang sepatu armor, Sunfire Aegis, Thornmail supaya mereka nggak bisa ngedamage kalian dan kalian bisa ngedeflect Grievous Wound ke mereka. Sterak's Gauge bagus overall. Guardian Angel pertama supaya mereka nggak terlalu berani ngeburst kalian. Kalau misalnya banyak magic damage, silahkan beli Force of Nature atau bahkan Spirit Visage bisa kok, kalian bisa main Lifesteal. Oke, untuk rune itu paling bagus menurutku ketika kalian main solo atau kalian main mid Shen, itu pakai Grasp of the Undying. Nah, untuk support itu antara pakai Aftershock atau pakai Point of Life. Nah, untuk rune yang merahnya ini itu kita pakai Weakness. Kalau misalnya kalian pakai rune support ini yang dua ini, pakai aja Weakness supaya ADC kalian atau teman-teman kalian bisa ngedamage-nya lebih besar gitu selama 5 detik gitu loh. Untuk yang carry-nya itu silakan aja silakan aja pakai Brutal atau pakai Triumph karena dia ini main bruiser, silakan pakai Triumph. Nah, untuk rune-nya ini hampir semua bisa dipakai Shen menurutku. Kalau kalian main support silahkan beli lagi ya, silahkan pakai Loyalty nih. Nah, untuk main Grasp of the Undying itu silahkan pakai Adaptive Carapace supaya kalian nggak gampang kena burst juga. Ada penundaan, ada adaptive armornya gitu, kalian bisa dapat MR atau armor gitu kan. Nah, untuk misalnya kalian mau jadi lebih tanky lagi ke late game, silahkan pakai conditioning karena dia nge-scaring ke late game. Kalau misalnya banyak spell yang nge-stun, silahkan pakai Hunter Titan. Kalau misalnya kalian mau nge-trading heavy kayak misalnya aku lawan Malphite tadi, silahkan pakai Second Wind. Karena nge-heal after taking damage itu maksudnya ketika kalian jadi melee champion itu kan agak susah lawan range mage tadi kayak Malphite tadi kan, misalnya gitu. Silahkan pakai Second Wind. Untuk bone plating itu bisa, cuman menurutku kalian udah ada Spirit Refuge, kalian udah ada Key Barrier, jadi nggak terlalu nyaranin pakai bone plating. Cuman kalau kalian mau pakai silahkan. Nah, untuk rune birunya itu antara 3 teman-teman ya. Kalian bisa pakai Mastermind kalau misalnya kalian mau dapetin turret cepat gitu dan dapetin gold juga, nggak apa-apa. Hunter Genius bisa nge-reset ultimate kalian dengan cepat. Kalau kalian misalnya mau main support tapi di Baron Lane aja nggak apa-apa, pakai aja ini supaya ultimate kalian mantap, kalian bisa dapat takedown di 3 kalian teleport, itu bagus banget, bakalan reset semua. Dapetin ability haste juga kan, cooldown reduction itu silahkan, nggak apa-apa. Tapi aku sering pakai Sweet Tooth karena bisa nge-healing 20% ketika kalian makan si honey fruit ini. Nah, ini kan bagus untuk semua bruiser gitu kan, karena mereka terkadang kan kalah matchup juga terkadang kan, walaupun mereka main bruiser, dan mereka bisa nge-sustain lagi di lane. Jadi ini bagus banget dan kalian dapat bonus 15 gold. Oke, itu aja ini rune-nya menurutku. Silahkan kalian screenshot kalau kalian mau. Oke, itu aja untuk video kali ini. Silahkan like, subscribe jika kalian suka. Mungkin aku akan nge-live. Aku usahakan nge-live lah. Soalnya belum ada item yang bisa atau peralatan yang bisa aku buat untuk live. Jadi aku usahakan aku bakalan live biar meningkat gitu subscriber kita. Oke, itu aja. Jika kalian suka videonya silahkan like dan komen. Dan subscribe jika kalian mau untuk dapetin video-video lain. Dan itu aja. Aku harap kalian menjalani hari kalian dengan baik. And I will see you guys on my next video. Bye bye.